wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, sehat jasmani dan juga sehat rohani. Shalawat beserta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Pak Dede selaku bendahara dan juga yang dituakan di sini. Kemudian yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan juga Ibu Dewan Guru dan juga perwakilan dari wali murid. Alhamdulillah pada hari ini saya akan melakukan aksi nyata, yaitu mendesiminasikan dari apa yang sudah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak, yang mana hari ini saya akan menyebar pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang disusun oleh saya sendiri, Agam Maulana, calon guru penggerak angkatan ke-11 di Kabupaten Sukabumi. Sebelum dimulai, saya meminta maaf dulu nih, karena saya mengganggu waktunya, mengganggu waktu Bapak dan juga Ibu Guru dan juga wali murid semuanya untuk kegiatan ini. Tapi sebelum melanjutkan kepada materi nanti, saya mohon kesediaan Bapak Ibu untuk berdiri dulu. Kesediaannya untuk berdiri dulu supaya kita tidak tegang ya. Coba Pak tolong. Nah, kita nyanyi dulu ya Bu ya. Nyanyiannya mana ini mati? Nyanyiannya ini. Ketika sang surya tenggelam. Nanti Ibu Bapak prok gitu ya. Kita di pause ya. Pause. Jangan satu dua sen. Nyanyiannya seperti ini Bapak Ibu. Ketika sang surya tenggelam. Nanti Bapak Ibu prok gitu ya. Pertanda hari mulai malam. Prok. Rembulan jadi terang, bintang-bintang berkelipan, jangkrik-jangkrik bernyanyian. Kalau jangkrik-jangkrik bernyanyian itu sambil gini, krik gitu ya, sambil tangannya di telinga. Siap? Oke, kita coba dulu ya satu kali ya. Siap, 1, 2, 3. Ketika sang surya tenggelam, pertanda hari mulai malam, rembulan jadi terang, bintang-bintang berkelipan, jangkrik-jangkrik bernyanyian, krik. Ya, tepuk tangan dulu untuk Ibu Bapak semuanya. Silakan duduk kembali. Mohon maaf, bukan saya menggurui ataupun saya lebih bisa, tapi ini adalah tugas yang harus saya kerjakan. Saya akan memaparkan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai tugas desiminasi bagi saya pribadi itu ya. Tujuan desiminasi itu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Adapun tujuan khusus dari kegiatan ini yaitu adalah melalui suasana kelas yang nyaman dan segitiga restitusi dapat menumbuhkan budaya positif, mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan pembelajaran seperti melakukan kegiatan pembiasaan baik setiap hari di kelas dan di sekolah sehingga menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid. Next.
Kemudian selanjutnya, silakan Bapak. Ketika mendengar kata ataupun istilah budaya positif, apa sih yang Bapak Ibu pikirkan? Yang Bapak pikirkan ketika mendengar istilah budaya positif? Apa sih? Budaya yang baik. Apalagi? Apalagi, Pak? Ketika mendengar Bapak Ibu itu mendengar budaya positif, apa sih? Satu tadi udah. Budaya yang tidak neko-neko. Kemudian apa? Apa Bu? Ya, apa? Budaya yang mengembangkan kearifan lokal. Kemudian apa lagi? Kemudian apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid? Apa hubungan kira-kira menurut Bapak Ibu? Apa sih hubungan antara suasana yang positif dengan pembelajaran? Ya, betul Pak. Dapat meningkatkan hasil belajar. Ya, dapat meningkatkan hasil belajar kepada siswa. Kemudian juga dapat meningkatkan rasa semangat, Bu ya. Itu. Next, Pak. Nah, sekarang jawabannya hanya ada dua. Setuju atau tidak? Hukuman yang ke-1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oh ya, setuju ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca ataupun membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju tidak? Setuju. Oke, next Pak, lanjut. Latar belakang mengenai budaya positif. Budaya positif itu menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi ketika anak belajar itu, anak itu harus merasa aman, harus merasa nyaman, dan juga harus merasa menyenangkan ketika suasana pembelajaran itu, Bapak Ibu ya. Kemudian, bagaimana cara kita untuk mewujudkan pembelajaran itu yang aman, nyaman, menyenangkan? Tentunya kita perlu mewujudkan yang tadi, budaya disiplin positif di kelas dan juga di sekolah. Kalau di kelas berarti kita berinteraksi dengan siswa, dengan murid kita. Kalau di dalam sekolah itu lingkupannya lebih luas lagi. Ada dengan wali murid, kemudian dengan bisa guru dengan siswa, guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah, dan juga guru dengan pengawal sekolah nantinya. Salah satu cara untuk mewujudkan disiplin positif itu ketika di dalam kelas melalui keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Penerapan budaya positif diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi, untuk budaya positif ini dalam rangka ataupun harapannya anak-anak itu dapat tumbuh, dapat terbentuk karakternya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Next Pak. Disiplin positif. Nanti kita bahas satu-satu ya.
Ada disiplin positif, segitiga restitusi, dan juga keyakinan kelas. Disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata Latin disiplin, artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Contoh, ketika misalkan di dalam kelas peserta didik kita itu meyakini bahwa kita itu beragama, harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terapkan setiap hari dengan belajar, dengan berdoa sebelum belajar. Nah, itu merupakan sebuah keyakinan yang tumbuh dari dalam diri, dari dalam diri murid dan juga dalam diri siswa dan diri guru, ya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, ataupun hukuman. Nah, jadi penerapan disiplin positif itu merupakan tujuan untuk kita tidak memberikan imbalan, penghargaan, ancaman, ataupun hukuman. Tadi pertanyaan di awal, ketika misalkan murid itu dihukum, setuju atau tidak? Tidak. Sekarang jawabannya pasti tidak. Karena apa? Karena ketika murid dihukum itu berarti itu tidak mencerminkan budaya yang positif, Bapak Ibu. Next, Pak. Disiplin positif, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Maksud dari ini, kita sebagai pendidik itu harus bisa menciptakan peserta didik atau murid-murid kita itu menjadi berperilaku kepada nilai-nilai yang kebajikan universal. Kebajikan yang menyeluruh kepada peserta didik kita. Tidak boleh kita memilih-milih, memilah-milah mana anak yang harus didahulukan, tapi kita harus semuanya disamakan. Kemudian kita juga harus bisa membuat motivasi intrinsik, membuat motivasi dari dalam diri siswa. Contoh, misalkan ada siswa yang kurang disiplin, misalkan ada siswa yang suka datangnya terlambat, datangnya suka siang, misalkan. Kita sebagai guru, kita itu harus bisa memotivasi siswa tersebut agar dia, kalau misalkan biasanya datang terlambat itu, dia harus datang tepat waktu, Bapak Ibu. Bagaimana cara kita? Tentunya kita dengan pengamalan yang disebut dengan apa? Tuturi handayani. Ketika di depan kita itu harus memberikan contoh. Ketika kita memberikan contoh yang baik kepada murid-murid kita, insya Allah Bapak Ibu, murid-murid kita pun akan mengikuti contoh yang kita lakukan. Ya, next Pak. Kemudian yang selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia, tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila.
Jadi yang namanya profil pelajar Pancasila itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak Indonesia. Apa saja itu? 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri. Anak Indonesia itu sebetulnya ingin mandiri. Mandiri itu apa? Tidak tergantung kepada orang lain. Kita itu harus bisa menciptakan anak-anak itu yang mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Misalkan kita tingkatan di SD, kita tingkatan di SD, anak-anak itu, kalau anak-anak itu selalu diantar, itu susah untuk mandiri. Karena selalu bergantung kepada orang tua yang mengantar. Biarkan anak-anak itu mandiri. Kemudian bernalar kritis. Anak-anak Indonesia itu harus bisa bernalar kritis. Misalkan kita bisa menggunakan YouTube, bisa menggunakan Google. Kita jangan hanya ingin tahu cara makainya saja, tapi kita juga harus ingin tahu bagaimana cara membuat video di YouTube agar banyak yang like. Misalkan ya, tuh. Kemudian berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu merupakan suatu unsur ataupun perbedaan yang menyeluruh. Meskipun kita berbeda, tapi kita tidak boleh timbul perpecahan dalam perbedaan tersebut. Apalagi kita di dalam kelas, pasti anak itu bermacam-macam Bu ya. Ada yang sudah bisa membaca, ada yang belum. Ada yang suka belajar di rumahnya, ada yang tidak suka belajar, banyak sekali. Bergotong royong dan kreatif. Bergotong royong itu kita bisa menerapkannya Bu di dalam kelas dengan cara pembelajaran berkelompok, diskusi. Itu termasuk kepada gotong royong. Kemudian kreatif. Nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila itu adalah kreatif. Kreatif itu berarti menciptakan sesuatu yang baru. Menciptakan sesuatu yang sudah ada juga, kemudian ditambahkan lagi. Atau istilahnya di ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Itu bisa Bapak Ibu. Next Pak. Makna disiplin. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Bagaimana cara kita untuk menumbuhkan motivasi dalam anak didik kita? Itu kita mengacu kepada teori perilaku motivasi manusia. Motivasi itu ada eksternal dan juga intrinsik. Yang disebut dengan motivasi eksternal itu berarti adanya dorongan dari orang lain. Adanya dorongan dari orang lain dengan cara satu, melihat tingkah lakunya. Misalkan murid tersebut, salah satu murid melihat tingkah laku kita, sehingga timbul dalam dirinya tergerak agar dia mengikuti apa yang dilakukan oleh gurunya. Kemudian dorongan atau motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari dalam dirinya sendiri tanpa adanya arahan, dorongan dari orang lain, Bapak Ibu. Next Pak. Teori perilaku manusia, motivasi manusia.
Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan dan dapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, atau Anda ingin menjadi seorang guru yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Itu sama saja kita menghargai nilai-nilai dari diri kita sendiri. Next Pak. Nah ini hukuman dan penghargaan. Nah, seringkali kita sulit untuk membedakan yang mana hukuman, yang mana penghargaan. Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi menurut Alfie Kohn pada tahun Punished by Reward 1993, wawancara SCD Annual Conference Maret 1995, mengutarakan bahwa penghargaan maupun hukuman itu adalah sama-sama cara mengontrol perilaku yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran. Jadi Alfie Kohn itu kita tidak boleh menghukum dan juga tidak boleh membuat ataupun memberikan penghargaan kepada siswa. Kenapa? Next Pak. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, contohnya, hukuman itu dapat berdampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah hati, dan mengasingkan diri. Ketika ada murid yang dihukum, murid itu bisa menimbulkan perasaan yang seperti itu, marah. Bahkan kita di SD, anak SD itu akan terngiang-ngiang, teringat-ingat. Ketika kita memarahi si A, pasti dia teringat. Saya dulu pernah dimarahi sama guru A. Waktu saya misalkan melakukan apa? Pasti dia itu sering teringat. Membuat rasa marah, bersalah, rendah hati, mengasingkan diri. Anak tersebut pasti akan merasa, bisa saja anak tersebut marah, mempunyai dendam yang dibawanya dari SD sampai nanti dewasa, dia pasti akan teringat terus. Rendah hati itu juga sama. Orang mau ngejawab dan saksian salah. Nah, itu sikap rendah hati daripada siswa. Berbeda dengan disiplin, ada konsekuensi dan ada restitusi. Konsekuensi itu kehilangan hak, waktu terjeda seorang diri, default, penahanan, detention, pemahaman detention. Kemudian restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Jadi dari sini sudah kita kelihatan ya bahwa kita itu harus menerapkan restitusi, bukan hukuman ataupun penghargaan kepada anak. Kemudian tiba-tiba mengharapkan atau sangat melukai. Yang namanya hukuman itu bagi siswa itu tiba-tiba datangnya, tidak diharapkan. Kemudian juga melukai. Tidak ada anak yang mengharapkan dia itu dihukum, tidak ada. Tidak ada juga hukuman itu yang direncanakan, tidak ada. Tapi ketika kita memberikan hukuman kepada anak, itu datang kepada anak secara tiba-tiba, maka akan mengganggu mentalnya. Kemudian anak tidak ada yang mengharapkan dihukum.
Hukuman, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Kemudian disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru ataupun dibuat oleh pihak sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Kemudian kalau restitusi, guru menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid dan anak. Nah, hukuman dan konsekuensi. Coba menurut Bapak Ibu nih ya, saya. Tindakan guru, misalkan ada seorang guru itu menyuruh kepada siswa mencatat 100 kali di halaman dan di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Karena guru tersebut terlambat datang ke sekolah. Misalkan ada seorang guru, karena muridnya datang terlambat ke sekolah, kemudian guru tersebut menyuruh anak tersebut untuk menulis 100 kalimat, saya tidak akan datang terlambat lagi, saya tidak akan datang terlambat lagi. Menurut Bapak Ibu, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hah? Betul Bapak Ibu, itu adalah hukuman. Karena apa? Karena itu tidak direncanakan. Karena murid tersebut tidak tahu kalau adanya hukuman yang seperti itu. Makanya datangnya secara tiba-tiba. Kemudian yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Misalkan ada anak yang terlambat, kita disuruh keliling dulu, keliling lapangan kamu. Itu hukuman atau konsekuensi? Itu juga sama, hukuman. Nah, berbeda dengan ini, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu adalah konsekuensi Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka pun pasti sudah tahu bahwa meja ataupun kursi itu tidak boleh dicoret. Next Pak. Kemudian penghargaan. Ini ada teori menurut Alfie Kohn. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita itu sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Alfie Kohn. Jadi yang namanya penghargaan, reward, itu sama saja dengan kita menjudge ataupun menyudutkan kepada siswa bahwa siswa itu tidak bisa melakukan apa-apa. Next Pak. Penghargaan, pengaruh jangka pendek. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan itu menghukum. Reward itu sama dengan menghukum. Penghargaan sebagai pengaruh jarak pendek. Contohnya bagaimana? Ketika kita di dalam kelas, misalkan kita memberikan reward, hadiah kepada peserta didik misalkan yang mendapatkan nilai 100, itu hanya akan berdampak kepada hari itu saja ataupun kepada saat itu saja, tidak selamanya.
Sementara profil pelajar Pancasila yang kita hendak bangun itu harus selalu konsisten. Kemudian yang selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Penghargaan juga akan merusak hubungan. Misalkan antara murid A dengan murid B, dia itu akan bersaing. Dia akan bersaing, merasa saling bersaing. Karena tadi ada penghargaan. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan itu sama dengan menghukum. Ketika misalkan kita memberikan penghargaan kepada yang satu, yang lainnya, pasti dia akan merasa terhukum. Cemburu. Akan merasa cemburu. Contoh misalkan pasti dia akan merasa cemburu, akan menghukum kepada yang lainnya. Ya, next Pak. Ini ada contoh kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi ada salah satu siswa namanya Doni. Doni itu suka meminta bekal makan siang kepada temannya dengan paksa. Kalau bahasa kita, bahasa Sunda, kadikeun makanan mana? Kurang minta, tapi dia dengan paksa. Apa yang akan kita lakukan? Mencari solusi. Dengan bagaimana Pak mencari solusinya Pak? Ya, dengan memberikan arahan yang positif agar Doni itu tidak melakukannya lagi di lain waktu dan juga di lain hari. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kenapa sih Doni itu meminta dengan paksa kepada temannya? Apa karena dia belum makan dari rumahnya? Bisa jadi ya, bisa jadi dia belum makan. Ataupun karena kesenangan dia dengan mengganggu orang lain, dia akan senang. Kira-kira apa alasannya? Next Pak. Ternyata hal yang dilakukan Doni itu, ini jawabannya Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia. Di sana ada poin kesenangan. Ngaganggu batur teh senang. Kebiasaan. Lalu teu ngaganggu teh bah, atuh dia teh. Teori 5 kebutuhan dasar manusia itu, yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. Apa itu bertahan hidup? Apa itu kasih sayang? Apa itu penguasaan? Next Pak. Lima kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Tentunya kita sebagai makhluk hidup itu memerlukan makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini kebutuhan dasar manusia. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima diperlukan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, itu termasuknya ke dalam rasa kasih sayang. Ketika kita misalkan diterima oleh teman-teman kita, itu kita akan merasa senang, akan merasa dikasih sayang, ya. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi,
diakui dan didengar. Itu termasuk penguasaan. Next. Kemudian yang keempat, kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi ketika ada anak itu harus bebas, harus bisa memilih keinginannya sendiri. Misalkan ketika kita membuat kelompok, kemudian anak tersebut harus bebas untuk memilih anggota kelompoknya. Mereka biarkan mereka bebas. Biasanya anak-anak itu cenderung dia akan bisa mengungkapkan isi hatinya, pemikirannya dengan orang-orang yang sudah dia kenal, yang sudah dia ketahui. Kemudian yang selanjutnya, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi anak-anak itu, biarkan anak-anak itu harus merasa senang ketika belajar. Jangan di dalam kelas duduk karena meja. Itu tidak boleh, Bapak Ibu. Biarkan anak-anak itu merasa senang. Jangan biarkan anak merasa takut. Ya. Bermain. Anak-anak itu cenderung juga dengan bermain. Identiknya dengan bermain. Berikanlah mereka itu permainan. Misalkan sebelum belajar menggunakan atau memberikan mereka ice breaking. Permainan-permainan sederhana seperti tepuk apa gitu. Bisa gitu ya. Nah, jadi biarkan suasana kelas itu mencair. Kita sebagai guru jangan ingin ditakuti, tapi harus disenangi oleh siswa kita. Sehingga nanti akan antusias. Timbulnya nanti akan antusias peserta didik untuk belajar. Next, Pak. Ini ada contoh kasus. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawaban Dinda seperti ini, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Jadi ada diperjelas lagi. Ada siswa kelas 3 SD, namanya Dinda. Si Dinda teh geus balik di sekolahan, ngadu ka indung mah. Naon ngaduna ka ieu? Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas tidak harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Kemudian masih jawaban Dinda, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini ada 4 pertanyaan. Kira-kira kebutuhan dasar manusia apa yang diinginkan Dinda di nomor 1? Ingat Bapak Ibu, kebutuhan dasar itu ada berapa? Ada 5. Nah, ini ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Di sini ada contoh kasus. Yang pertama, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Menurut Bapak Ibu, kira-kira kebutuhan dasar apa yang diperlukan Dinda
Apakah bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, atau kesenangan? Hah? Jadi Dinda itu tidak merasa bebas ketika belajar ya. Jadi yang diperlukan Dinda itu adalah kesenangan. Kemudian contoh yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Berarti dia ingin diperhatikan, ya. Berarti itu termasuknya kepada kasih sayang dan rasa diterima. Aku bosan ke Dinda teh. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Itu termasuknya berarti kesenangan, Pak ya. Kesenangan. Jadi si Dinda itu tidak senang ketika belajar itu, bosan, membosankan. Yang keempat, aku sebel, kata si Dinda. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di hadapan kelas. Ini termasuknya ke penguasaan. Karena Dinda itu kalau gambarnya bagus, berarti dia ingin ditunjukkan kepada yang lainnya. Next, Pak. Kemudian dalam menyikapi hal yang seperti itu, peran apa yang harus kita lakukan? Next. Nah, ini ada 5 posisi kontrol yang harus kita lakukan. Kita itu mau yang mana? Apakah kita mau sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, manajer, pemantau, ataupun teman? Ini kita bisa terapkan semuanya. Next. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasus. Ini ada contoh kasusnya ya. Seorang siswa tidak memakai atribut lengkap saat mengikuti upacara bendera hari Senin. Untuk penghukum itu pasti dia mempunyai ciri-ciri nada suara yang tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Contoh kalimatnya seperti ini. Kamu hormat kepada bendera 1 jam. Misalkan ya, ketika ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap, ciri-ciri penghukum itu, kamu hormat kepada bendera 1 jam. Pasti dia akan menggunakan suara yang tinggi, mata melotot, dan juga tangannya itu pasti menunjuk-nunjuk. Dampaknya kepada murid seperti apa? Dampaknya kepada murid itu pasti murid akan berpikiran, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, terus mengulang lagi. Next. Itu sebagai penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, ini ciri-cirinya: nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Contohnya gimana? Berapa kali ibu bapak harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Dampaknya pada murid nanti apa? Murid itu nanti pasti akan, ya bu, saya minta maaf. Murid itu merasa rendah hati kalau kita menerapkan pembuat rasa bersalah. Kemudian ketika kita bertindak sebagai teman, misalkan ada tadi yang tidak menggunakan atribut ketika upacara. Ketika kita sebagai teman, ciri-cirinya yaitu nada suara ramah, akrab, dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid. Ayo dong ikutan upacara aturan sekolah, tolonglah bantu ibu ya, sekali ini ya. Sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Dampaknya pada murid, nanti murid akan berpikir,
teman. Murid itu akan menganggap guru itu sebagai teman kalau kita menyampaikannya dengan cara sebagai teman. Next. Pemantau. Ciri-cirinya yaitu nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Dampaknya, murid itu akan menitik beratkan pada sanksi ataupun hadiah untuk dirinya. Kemudian yang kelima, manajer. Ciri-cirinya yaitu nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Contoh kalimatnya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Dampaknya nanti kepada murid, bagaimana cara saya memperbaiki keadaan? Mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Next, Pak. Nah, ini restitusi. Restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosen 2004. Next. Penerapan restitusi ataupun segitiga restitusi kita dapat menerapkannya dengan cara ini, segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tiga, menanyakan keyakinan kelas. Ketika ada anak yang berbuat salah, kita itu tidak boleh langsung menghukumnya, tapi biarkan dia tenang dulu. Biarkan dia tenang dulu. Next, Pak. Ini contohnya menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Ini contohnya. Tadi ibu mendapat laporan dari guru piket, katanya kamu terlambat lagi ya. Nah, jadi ini untuk menstabilkan identitas. Seingat kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? Berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah membuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Next, Pak. Kemudian ini contoh validasi tindakan yang salah. Ini ada beberapa prinsip yang harus kita jalani dalam melakukan validasi tindakan yang salah. Itu harus berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Next. Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan kelas. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Murid itu nanti ketika kita menanyakan keyakinan kelas kepada murid, pasti murid akan muncul motivasi dirinya karena murid itu sudah tahu keyakinan-keyakinan kelas yang sudah disepakati antara guru dengan murid. Next. Jadi kesimpulannya, penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri dan bertanggung jawab. Jadi ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, kita harus menggunakan segitiga restitusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Next. Terima kasih.
Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jadi kalau ada yang mau bertanya, itu silahkan. Oh siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk bertanya. Langsung saja Pak ya terhadap pertanyaan. Bagaimana jika sebagian besar guru belum memahami miskonsepsi pertanyaan tentang kontrol dan masih melakukan hal-hal yang merugikan murid, padahal yang mengikuti pendidikan guru penggerak hanya sebagian kecil guru di Indonesia. Jika sebagian besar guru belum memahami miskonsepsi tentang kontrol dan masih melakukan hal-hal yang mungkin merugikan murid, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan ini. Meskipun hanya sebagian kecil guru yang mengikuti program pendidikan guru penggerak atau PKP. Berikut adalah beberapa pendekatan yang dapat dipertimbangkan. Demikian saja Pak yang bisa kami tanyakan. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman dan ilmu buat kami setelah ada jawaban dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dede yang telah bertanya. Nanti ditampung dulu Pak ya. Untuk satu pertanyaan lagi, siapa yang mau? Siapa? Oh iya, boleh Bu. Maju Bu. Ini tidak sampai ininya. Perkenalkan, nama saya Tursini, saya dari SD Pinang Gading. Saya akan menanyakan, di sekolah sudah ditentukan tata tertib atau peraturan. Sedangkan di kelas murid lebih meyakini keyakinan kelas. Apakah peraturan sekolah bisa diganti dengan keyakinan sekolah? Bagaimana jika warga sekolah kurang menyetujuinya? Demikian pertanyaan dari saya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tursini yang telah bertanya. Kita langsung jawab saja. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Karena pertanyaan yang sangat rumit ini ya, terutama disampaikan oleh Pak Dede. Untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap posisi kontrol, restitusi, dan juga kesenangan ataupun kebutuhan dasar manusia itu, kita dapat yang pertama, kita dapat meningkatkan kita dengan cara mengakses pelatihan dan pengembangan profesional. Sekarang sangat banyak sekali pelatihan-pelatihan berkelanjutan, pelatihan-pelatihan online, bahkan di YouTube, Google, banyak sekali materi. Kalau di YouTube kita langsung dengan dipaparkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan praktik baik. Kita harus melakukannya, dipraktekkan. Jadi apa yang menjadi 5 dasar kebutuhan manusia, 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi, misalkan kasih sayang dan rasa diterima. Kita harus menerima, menyayangi murid kita itu ketika belajar. Kemudian ini juga bisa didiskusikan dengan kepala sekolah dan juga pengawas, bagaimana cara untuk menumbuhkannya, seperti itu. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, sudah ada tata tertib
dan peraturan, gitu Bu ya. Kita harus mengetahui dulu, harus memahami dulu yang mana peraturan, yang mana keyakinan. Kalau peraturan itu biasanya berupa aturan-aturan yang tertulis yang harus dipatuhi oleh semua siswa, guru untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Contoh, larangan membawa senjata tajam, kewajiban mengenakan seragam. Itu adalah peraturan sekolah. Berbeda dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu lebih mengacu kepada norma-norma ataupun nilai-nilai dan prinsip yang dipegang oleh komunitas sekolah. Keyakinan ini sering kali berbasis pada saling menghargai, tanggung jawab, kejujuran, dan integritas. Ini cenderung lebih pasif dan menekankan pada pembentukan karakter. Kemudian yang selanjutnya, evaluasi juga bagi kepala sekolah agar menciptakan ataupun peraturan sekolah itu dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak Ibu, semoga belum puas dengan jawabannya karena saya bukan pemuas. Terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita bubar, kita foto bersama dulu ya untuk dokumentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.